Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya sering menemukan dan juga mendengar orang yang mengeluh kepada saya bahwa dia itu melakukan dosa yang sama terus. Pengakuan dosa, melakukan dosa yang sama lagi, terus berulang kali. Dan banyak yang lain yang mengatakan hidupnya itu seperti rutin, mengulangi saja apa yang sudah terjadi. Jadi hidupnya itu membosankan, tidak kreatif. Itu lagi, itu lagi. Mengapa bisa begitu? Yang pertama, memang sebetulnya kita tidak 100% bebas. Yang membuat pertama kali tidak bebas adalah rutinitas, habitus, kebiasaan. Sehingga kita menjalani hidup ini seperti otomatis, jalan begitu saja. Bangun tidur begini. Sebetulnya tidak sepenuhnya buruk atau jelek, karena itu mempermudah kita. Tidak setiap kali harus berpikir untuk melakukan sesuatu, tetapi juga tidak sepenuhnya baik, karena kemudian kita tidak sadar akan apa yang kita lakukan, dan kemudian kita terus-menerus melakukan, mengulangi apa yang sama. Karena yang punya memori itu bukan hanya pikiran, badan kita juga punya memori. Bahkan memori badan kita itu lebih lama. Sementara kalau memori pikiran itu cepat lupa. Kalau kita belajar menghafal 5, 6, atau 10 kata dalam waktu beberapa menit saja, tidak bisa 10-nya diingat. Karena memori pikiran itu pendek, sementara memori fisik itu panjang. Dan karena apalagi kalau itu terus diulangi, fisik kita mempunyai memori yang cukup panjang. Tidak jelek kalau itu untuk kreativitas. Misalnya main gitar, itu harus ada mengingat ya, jari-jari kita mengingat mana yang akord A, akord B, atau nada C, nada D. Kita harus mengingat itu semua. Bukan pikirannya yang mengingat, tetapi fisik kita. Sehingga lain kali ketika kita pegang gitar, kita tidak mulai dari nol. Namun dari segi sikap, dari segi perspektif, kita perlu membaharui diri terus-menerus supaya yang kita lakukan tidak sama saja. Yang pertama-tama kita harus sadar akan apa yang kita pikirkan. Nah, dengan menyadari itu, kita mempunyai kebebasan kemudian untuk memilih, memikirkan hal ini dan melakukannya atau memikirkan yang lain. Di situ terjadi revolusi, perubahan. Tidak terus-menerus melakukan hal yang sama. Demikian juga ketika kita merespon sekitar kita, entah itu orang, entah itu peristiwa, entah itu Tuhan, ya. Kita bisa merespon dengan cara yang berbeda kalau kita sadar. Kalau tidak, kita akan otomatis, oh dia begini, oh dia begitu, lalu yang kita lakukan ya sama saja. Dan kita mengatakan orang itu tidak berubah. Padahal yang tidak berubah itu kita. Begitu kita bisa berubah, terutama sadar bahwa sekarang ini saya dan dia dua pribadi yang sudah baru. Yang kemarin itu hanya memori, ingatan, baik di dalam pikiran maupun di dalam badan kita. Tetapi itu tidak ada, karena itu memori. Atau kalau toh ada, saya bisa menyadarinya dan saya bisa bertindak dengan cara yang berbeda. Kita dipenjarakan oleh masa lalu, padahal masa lalu itu tidak ada. Belum pernah ada satu orang pun yang pernah pergi ke kemarin. Kalau memikirkan tentang kemarin, ya, tapi memikirkannya sekarang. Yang dipikirkan itu kemarin. Tapi kemarinnya apakah pernah satu orang pun mengunjungi kemarin?
hadir di kemarin. Kalau belum pernah ada satu orang pun mengunjungi kemarin, jangan-jangan kemarin itu tidak ada. Belum pernah ada orang yang mengunjunginya. Itu hanya pikiran kita, memikirkannya sekarang, tetapi yang dipikirkan tentang kemarin. Tetapi memikirkannya sekarang, membayangkannya sekarang, selalu sekarang. Yang besok juga sama. Belum pernah ada yang pergi ke besok atau lusa. Jangan-jangan besok atau lusa itu tidak ada. Tetapi kita terbelenggu oleh masa lalu. Sebetulnya yang membelenggu itu pikiran. Ada seorang yang mobilnya ketabrak oleh seorang ibu-ibu yang naik motor, lalu penyok bagian depannya. Lalu kemudian ketika dia sampai ke tujuan, dia tidak mengapa-apakan ibu itu, ya namanya maklum, ibu-ibu kadang-kadang kurang begitu sigap, oke, beres. Temennya lalu tanya, ini kenapa penyok? Oh itu ibu-ibu tadi itu nggak hati-hati nabrak penyok. Ya sudah. Lalu bulan depan dia juga ada yang tanya lagi ke tempat lain, ini kenapa? Wah ini ibu-ibu. Tahun depan ke tempat yang lain lagi, ini kenapa? Ibu-ibu. Sekarang masalahnya yang salah bukan ibu-ibu lagi. Wong ibu-ibunya itu sudah setahun yang lalu. Itu artinya masih terbelenggu oleh masa lalu. Padahal dia bisa dengan mudah pergi ke bengkel, bereskan, selesai dalam waktu 2 jam. Sama, kita juga seringkali menyalahkan masa lalu. Dulu papa saya gini-gini kasar, lalu sekarang jadi begini. Wah itu sudah dulu sekali. Kenapa kita terus membawanya sampai sekarang? Kita punya pilihan. Pilihan untuk bereaksi, untuk merespon dengan cara yang berbeda. Nah, bagaimana caranya sadar bahwa itu sudah berlalu? Sekarang pribadi baru, orang lain juga pribadi baru. Maka di dalam merespon, kita juga perlu sadar. Itulah cara kita membebaskan diri kita dari belenggu masa lalu, dari belenggu pikiran. Latihan yang berikutnya sebetulnya bisa latihan dengan merasakan. Apa yang dirasakan sekarang ini bukan apa yang dipikirkan, tapi yang dirasa. Karena perasaan kemudian menyadarkan saya bahwa sekarang saya ada di sini. Dan kemudian menyadari apa yang saya rasakan. Lalu pikiran kurang begitu mampu mengendalikan. Paling tidak karena kita sadar. Nah, kemudian kita bisa merespon dengan cara yang berbeda. Kalau kita bisa seperti itu, kita bisa mengubah respon kita, reaksi kita. Terutama kalau kita sadar bahwa kita begitu dicintai Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.